perusahaan gitu. Tadi slide ke yang tadi. Nah, pertanyaan saya ini pertanyaan awam sih Pak. Nggak. Jadi ini bagaimana Bapak kan kalau di depan bicara key points, ESG metodologi ya bagian daripada ya. Nah, key points gitu. Nah, ini parameter-parameter untuk topik ini Pak. Di ESG itu ada apa di environmental misalnya ada addressing climate change sampai ke protecting biodiversity misalnya. Terus sampai ke governance, ke leveraging corporate ethics misalnya gitu ya. Ini penentuan ininya self assessment atau sesuai dengan best practice gitu ya. Gitu. Jadi Pak terkait ini pertama, terus yang kedua terkait dengan ESG rating tadi, risk rating yang dua-dua tadi ya. Nah, Bapak tahu nggak itu kira-kira kriterianya dari apa namanya sustainability analytics tadi seperti apa kriterianya hingga mencapai dari 22, sekian itu siap tadi. Saya kira itu. Makasih Pak, dua pertanyaan yang cukup baik dan saya coba jawab. Jadi masing-masing ini Pak, ini gambar kebesaran saja. Dari masing-masing itu sebetulnya secara operasionalnya apa sih itu? Bisa coba ya ini kira-kira ini contoh lah ya, example of initiative programnya. Jadi kalau kita bicara tadi environmental kan terutama ngurangin climate change, kemudian menjaga environment gitu ya. Itu kita wastewater treatment yang tadi saya sampaikan di awal, wastewater. Kita memastikan bahwa WWTP, wastewater treatment plant itu ada di setiap operasi dan mencukupi. Ya, ada standarnya Pak. Jadi dari KLH itu, kalau Indonesia KLH itu ada syaratnya. Jadi berapa ppm sisa minyak di dalam wastewater yang kita akan sebelum dialirkan ke sungai atau mana gitu. Nah, itu kita harap untuk itu. Atau ini waste and pollution kita gunakan aspek 5FTD ya, reduce, reuse, recycle, replace, return. Ini kita manfaatkan. Jadi contohnya kalau sederhananya apa ya? Kalau dulu kita beli kertas mungkin beratus-ratus rim, karena kalau nyetak sekali terus salah kita buang. Sekarang tidak begitu. Kita sudah minta ke teman-teman kalau untuk draft, kalau masih bisa secara soft copy dulu. Kalau terpaksa ada print salah, yang salah itu nggak dibuang Pak. Karena sebaliknya masih kosong kan. Bisa digunakan untuk hal lain yang tidak signifikan. Misalnya untuk fotokopi laporan pertanggungjawaban. Ya, nah, jadi depannya selama belakangnya nggak sensitif kan itu buat dokumen internal saja. Jadi kalau dulu di warung-warung atau di tukangnya itu ada bungkus yang bekas kertas itu, nah kurang lebih kayak gitu. Tapi kita pakai untuk internal use. Jadi itu kan paling tidak mengurangi kita penggunaan kertas. Mengurangi penggunaan kertas secara tidak langsung mengurangi penebangan pohon. Nah, hal itu yang secara sederhana kita lakukan. Jadi reuse, recycle. Ada untuk GHG, green gas emission, kita sudah targetkan nih Pak. Jadi 6 juta ton reduce paling tidak. Ya. Terus energinya kita pakai Supreme. Ya. Dari sosialnya ada beberapa hal. Tadi saya sampaikan itu fit to work ya untuk safety management. Jadi setiap orang harus melakukan MCU. Jadi dia harus fit, kita punya standar 1 sampai 6. Ya. Kalau 1 tuh fit banget, kalau 2, 3, 6 tuh ada penyakit dan sebagainya. Paling tidak sudah teridentifikasi, setiap orang tahu posisi dia di mana dan apa yang dia lakukan. Jadi kalau dia dinyatakan 6, dia tahu ada penyakit apa. Dia harus segera melakukan pengobatan. Bukan berarti tidak boleh. Tapi saat ini kalau tidak MCU, tidak bisa melakukan pekerjaan. Adanya call center, adanya community SO, ada program pendanaan UMK, ada well-being daripada workforce ya, kita minta young leaders. Jadi ini aspek-aspek memang yang secara detail dilakukan di dalam proses ESG. Kemudian termasuk gender equality Pak. Gender equality juga dihitung. Jadi di kita sekarang ini ada 2 women leaders di BOD, ada 2 direktur yang wanita, direktur utama sama direktur keuangan, kemudian direktur saya. Walaupun kata orang kalau perempuan itu berkuasa, katanya kalau atasan perempuan lu mati gitu katanya. Ya itulah kira-kira. Maaf ya, ini bercanda. Ada equality, jadi manajemen level kita di dalam semua. Nah, dari sisi governance kita punya beberapa aspek.
Misalnya kayak transparency reporting. Jadi prosedur ada, TKO ada dan sebagainya ada, pelaksanaan ada, tapi tidak terhindari kalau ada orang yang curang. Bagaimana agar kecurangan itu bisa segera teridentifikasi? Kita punya yang namanya whistleblowing system. Jadi semakin baik jadinya. Kenapa? Kita merasa diawasin bukan oleh atasan kita, tapi oleh teman kita, bawahan kita, mungkin juga oleh customer kita, atau mungkin juga oleh supplier kita. Karena kita punya sistem whistleblowing. Dan ini bisa dilaporkan oleh siapa saja. Ya. Jadi misalnya saya neko-neko dengan saya punya supplier gitu, suppliernya nggak seneng, dia bisa masukin. Nah, Bapak ini minta duit nih, gitu kira-kira gitu. Termasuk sistem whistleblowing kita. Dan ini diharapkan nanti akan menjadi governance yang lebih baik. Termasuk di mana corporate governance kita juga sudah ada anti bribery, ada New Pertamina Clean, ya. Kita tersertifikasi, saya sampaikan di depan tadi, sertifikasi terhadap SMAP, sistem manajemen anti penyuapan. 22301 ya? 37 ya. Ya itu kita sudah lakukan. Ini Pak kira-kira bentuk tanya yang kita lakukan. Ya Pak. Kemarin kita dapat informasi Pak, ya. Bahwa ada 2 perusahaan BUMN kita yang dilakukan assessment terhadap ESG-nya, Wika dan Pertamina, gitu ya. Oleh BPKP, oleh BPKP. Nah, apakah bisa di-share nggak terkait dengan assessment oleh BPKP? Saya mau lihat ininya aja, indikatornya Pak, parameter yang dinilai. Apakah tadi sama yang disampaikan oleh Bapak, apa punya parameter lain BPKP gitu ya? Parameter yang dinilai. Jadi mungkin saya mau menjawab yang kedua Pak, dari tadi 22,1. Itu memang saya cuma masukkan 2 aspek tadi ya, risk manajemennya dan risikonya. Jadi yang 60 sekian itu risknya, 80 sekian risk manajemennya. Jadi faktor risiko dari perusahaan kita itu seperti apa sih terhadap ESG dan bagaimana manajemen menghadapi dan menyiapkan agar risiko itu tidak tertangani. Itu hasil akhir Pak. Hasil awalnya kita tahu. Jadi ada parameter-parameter yang dinilai. Ada nggak? Ditampilkan aja kali ya, nggak apa-apa, kita tampilkan ada Pak detailnya. Dan kalau BPKP-nya, mohon maaf kalau proses belum selesai ya, belum Pak. Jadi belum, yang sustainability itu ada Pak. Itu ada, jadi memang kita tahu. Jadi kalau nggak jadi buta Pak. Jadi kita sudah tahu kira-kira kalau ya kayak sekolah lah, kalau kita mau nyatakan lulus itu ujiannya apa aja sih kira-kira. Nah ini juga ada, jadi aspek apa yang dinilai. Nah itu yang kita address, di mana yang masih kurang, masih harus ditambahkan dan sebagainya, sehingga pada akhirnya kita berharap pada saat dilakukan penilaian dengan menggunakan strategi itu menjadi lebih baik. Nah ini Pak, ada 246 subindikator. Alhamdulillah banyak Pak. Alhamdulillah banyak. Itu dari si environmental 24, ada sosial 19, governance 12. Dan sebagainya. Itu subindikator. Ini indikator utama, ada subindikatornya. Ya. Jadi ada weighted-nya, ya. Ada satu kedua ya. Banyak Pak. Di situ cukup lengkap dari mulai policy environment-nya gimana, carbon intensity trend-nya seperti apa. Ya. Kalau sosial itu ada nggak policy terhadap discrimination tuh, diskriminasi? Ya, jadi nggak boleh diskriminasi, nggak boleh misalnya karena pimpinannya maaf orang Sumatera gitu ya, anak buahnya orang Sumatera gitu ya. Nah, itu nggak ada. Kita bagaimana polisinya untuk menghindari ada diskriminasi? Lengkap sekali banyak semuanya, termasuk LTIR trend. Ini LTIR ini kecelakaan Pak. Jadi gimana nih kecelakaannya makin lama makin naik atau makin turun? Bukan nggak boleh ada kecelakaan Pak, tapi yang nggak boleh itu adalah dia makin naik. Kalau makin naik, itu kan menggambarkan bahwa ada sesuatu yang salah gitu loh di pengelolaan manusianya gitu ya. Nah kalau governance tentunya tadi ya, bribery, whistleblower program ada tidak, kemudian tax disclosure-nya ada nggak, artinya kita patuh terhadap tax gitu ya. Jadi kita nggak ada tax yang kita sembunyikan gitu ya. Nah, standar reportingnya kayak apa, ESG kita punya standarnya. Kemudian governance-nya seperti apa. Termasuk itu political involvement policy-nya kayak apa. Lobbying political expense-nya gimana. Apa ini
Iya, kita ada bantuan tadi Pak. Ada yang saya tadi kalau tanya kita juga minta bantuan dari expert tadi, subject matter expert tadi. Jadi kita untuk beberapa hal yang kita pakai, kita tentunya memanfaatkan subject matter expert. Jadi kayak itu Pak, transparansi on government payment itu juga ditanya ini. Jadi kalau lu bayar pemerintah dalam rangka apa? Oh, kita bayar pemerintah karena memang diaturnya ada. Misalnya pajak, penerimaan pajak atau penerimaan bukan pajak gitu kan, NBP gitu. Itu harus jelas. Terus lobby political expenses juga harus jelas gitu. Ya, itu harus tahu gitu ya. Jadi misalnya kita rapat dengan komisi gitu kan. Nah, itu jelas nih, rapat dengan komisi dalam rangka apa? Gitu. Apakah dalam rangka mereka memang melihat, kita melakukan sosialisasi. Jadi harus jelas, tidak bisa misalnya kita keluarkan biaya untuk rapat komisi. Apa rapatnya? Ya rapat lah, nggak gitu, nggak bisa. Walaupun mungkin ada sedikit, tapi nggak boleh sama sekali terungkap gitu lah. Jadi itu dilihat Pak, ini dilihat semua aspek-aspek ini dan sub indikatornya dari sekitar 50 ini, ya itu ada 46. Ini yang kita address. Dari cara green procurement policy-nya, carbon intensity-nya kayak apa, sustainable product service-nya, physical climate risk management-nya kayak apa, GHG ya, greenhouse gas risk management-nya kayak apa, ada. Jadi aspeknya banyak Pak. Ya mohon maaf saya tadi nggak tampilkan karena memang depannya aja hasilnya. Karena kalau ini banyak sekali, bisa 1 hari lebih Pak. Oke, siap. Monggo Pak Taufik. Mohon maaf, yang di online nggak dengar soalnya Pak. Ini menarik. Saya ingin yang pertama Pak, ingin dapat gambaran tadi ya. ESG untuk Pertamina ini kan untuk holding ya Pak? The whole Pertamina Group. Ya, seluruh. Ya, oke. Pertanyaan pertama adalah apa yang bisa dilakukan atau yang sudah dilakukan untuk bisa mempertahankan atau menjamin sustainability daripada angka yang 22 tadi untuk seluruh holding tadi. Dan di slide terakhir bahwa salah satu kuncinya adalah alignment. Iya. Nah, yang terberat tentunya culture alignment dari seluruh holding ini yang ya saya bayangkan tidak mudah. Ini luar biasa. Ya. Jadi pertanyaannya apa yang dilakukan konkretnya untuk bisa menjamin sustainability yang sudah dicapai? Itu yang pertama. Yang kedua, dari ESG tadi menunjukkan bahwa Pertamina sudah pada level atas lah katakanlah tadi ya dibandingkan dengan kompetitor atau dengan yang lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini juga inline dengan hasil perhitungan atau penilaian GCG yang juga dilakukan oleh BPKP yang setiap tahun itu dilakukan. Seperti apa adanya potret antara GCG, ESG, hubungannya. Makasih Pak. Makasih Pak Taufik. Ada 2 pertanyaan yang cukup baik. Yang pertama, bagaimana sih alignment? Karena yang penting alignment. Memang betul Pak. Karena kita sekarang bukan Pertamina sebagai satu badan, tapi Pertamina yang sudah tertransformasi menjadi holding dan subholding. Bagaimana agar policy yang di holding itu align dengan apa yang di bawah, sehingga target kita secara Pertamina itu punya poin yang tadi tetap 22,1 atau bahkan tadi ada corporate charter kan? Ya, ada corporate charter. Nah, itu yang kita sebutkan dengan corporate charter, Pak. Jadi corporate charter itu memastikan bahwa polisinya terjadi. Tapi secara faktor operasionalnya kita juga tetap satu komando dalam artian untuk proses bisnis dari awal perencanaan sampai dengan eksekusi sesuai threshold. Ya, walaupun sekarang sifatnya misalnya holding subholding, tapi kan secara garis kepemilikan Pertamina Holding itu pemilik seluruh subholding. Artinya pada saat dia mengajukan perencanaan, dia harus minta persetujuan kepada. Nah, saat itulah kita selain operasional dengan tadi corporate charter, kita memastikan bahwa apa yang dia tulis atau dia ingin capai itu align dengan apa yang kita memang harapkan. Karena dalam setiap perencanaan gitu ada yang namanya arahan pemegang saham, APS. Nah, bagaimana APS ini diterjemahkan oleh holding dalam bentuk strategik dan policy yang nantinya diimplementasikan oleh teman-teman di subholding. Nah, itu yang jadi pengikatnya Pak. Jadi tetap bahwa mereka tidak bisa